bisa ngomong sih ya. Lihat mata aku dong. Ancaman. Terbaik sih. Itu. Buat gue sih terbaik. Walaupun Jangan tambah walaupun. Oh iya. Belum selesai Itu itu. aja, itu Walaupun aja udah. dengan Error. ketololan dan teror. Halus banget Ya ngomongnya. enggak. Ya kayak gitulah. Ya, tapi dia Justru itu yang jadi bumbu. Ya, Edo juga kan nggak seru-seru amat orangnya. Tapi kayak Hesti sendiri melihat Kak Edo tuh sosok yang family man gak sih? Apalagi mengemong anak, istri itu Tegas, dia tuh justru orangnya tegas kayak gitu. Terus walaupun sering pelupa ya jadwal anak ya. Iya, bener. Ikut, gitu. Tapi sama Lemen. yang paling mungkin yang bikin Family kamu first, bahkan. oh oke. Ada nggak satu momen yang kayak gila nih sepengorbanan itu Kak dia emang tugasnya mungkin jadi suami tapi yang kayak kamu tersentuh banget mungkin ada nggak momen-momen kayak gitu Kak? Waktu itu dia pernah coba mengiris lengannya. Gak ada. Kayak seperti pada bapak-bapak pada umumnya lah, semua pengorbanan diperlukan ketika waktunya saja. Tapi katanya sering lihat orang tua ini berdua nih ya, kalau misalnya lagi berantem di itu, kamu kayak tipe kayak adalah biasa aja, pernah atau kayak denger gimana nih tipikalnya? Iya, nggak pernah. Mama papa tuh bukan tipikal yang ngeributin hal apapun di depan anak-anaknya sih. Jadi papa family man banget gak menurut kamu? Kayak ngomong banget ya? Tuh. Family yang bener. Ayo ngomong yang bener. Tapi Kak Edo ini kan ada momen dimana Kak Hesti sering banget kirim selfie cantik. Iya dong, Cantik pap banget. setiap malam Jumat. Itu selfie kayak gitu sering kalian masih sering melakukan kayak Masih. pop di mana? Masih, gue berharap nggak usah ya. Gue berharap nggak usah, tapi masih itu dia. Kenapa Kak Hesti? Karena fotonya nggak senonoh. Orang mikirnya wah pasti seksi nih. Enggak. Foto-foto aku kalau lagi syuting BTS. Jadi Kak Edo koleksi gitu. Kayak ini ya, cowok-cowok tuh suka banget kalau gini, ya kan ya? Seksi-seksi. Ya, cowok-cowok masa nggak suka sih ya. Kak Hesti Lo gimana? begitu alisnya di atas ini, lo bayangin nih alis di atas ini, nggak punya alis terus rambut acak-acakan, terus bibir menor-menor, nggak ada nafsu-nafsunya. Aduh. Kan biar kita berwarna Pak. Oh iya. Wah. Tapi kan dulu mungkin Kak Estes dulu sempat mungkin di program yang Tonight Show dulu sempat kalau misalnya jalan kayak gitu kan malu gitu kalau misalnya ada Kak Edo datang. Nah sekarang kayaknya udah biasa. Enggak, bukan Gue masih malu kok sampai sekarang. Masih Jadi kalau aku tuh dibilang. kayak kesurupan. Jadi ketika lagi ada adegan, lagi syuting gitu, lalanin aja nggak ada malu-malunya. Tapi pas lihat hasilnya malu ya. Sumpah demi Edo datang malu pasti aku. Tapi kalau lagi gitu lagi dandan aku kirimin foto dia ketawa-tawa. Tapi kalau sampai dia datang sih gue malu. Kayak sih kalau satu sendiri masih suka ngerayain nggak? Apalagi sekarang 13 tahun gitu. Masih suka nggak sih kayak romantisan gitu? Masih suka, kita masih suka ngerayain walaupun ayo dong gitu. Tapi masih Kita ada. ada lah perayaan-perayaan kecil walaupun aku paksa biasanya ya. Iya, walaupun dipaksa. Ini jarang, kita tuh jarang gitu-gitu. bukan Enggak, tapi perayaan-perayaan. pikirin lagi deh. Pada saat pertama kali ketemu kan pasti akan melakukan sesuatu gitu. Kenapa pada saat udah lama nggak mau melakukan sesuatu? Iya, Walaupun gitu. disuruh. Walaupun disuruh, tapi ya nggak apa-apa jalanin Gue aja. pegang omongan lu ya. Kayak sih tapi Kak Edo tuh tipikal yang cuek apa romantis? Dia tuh cuek ya. Oh iya. Dia pernah lupa loh. Tanggal anniversary gitu-gitu pernah lupa. Iya, dia sering bahkan ya, beberapa kali. Itu Bukan jadi masalah ya, tapi ya. Saking cueknya. Ya maksudnya kita ya udahlah udah gede, apa yang kita mau ya kita wujudin sendiri seperti aku mau beli bunga untuk diri sendiri gitu kan. Kasih ke dia. Tapi ada yang sering lihat orang tua nih gaul, masih sama-sama romantis itu ngeliatnya gimana sih? Aku ngeliatnya ya udah aja. Ya udah terima-terima aja itu orang Biasa tua. ya kali Udah ya. biasa. Tapi emang kita nggak pernah berantem depan anak. Ntar masuk kamar baru tubak big-book. Berarti kunci keharmonisan juga nonton bareng berdua atau liburan bareng berdua atau Oh masih itu masih banget. Kita ada me time ada maksudnya waktu berdua. Hesti punya waktu sendiri sama teman-temannya. Ya, Gue ada. punya waktu sendiri sama teman-teman. Kita punya waktu sendiri untuk kita Berdua. nonton aja berdua di rumah, anak-anak pergi. Terus jalan-jalan berdua itu kalau itu sih memang kita lakukan. Karena emang tujuan aku adalah untuk umur aku yang udah segini adalah kerja dikit, liburan banyak yes. penting cuan? Tapi di 13 tahun sekarang mungkin memaknainya seperti apa sih? Di 13 tahun anniversary akhirnya udah berjalan selama 13 tahun. Nggak, belum ada apa-apanya 13 tahun, masih jalan panjang menurut gue juga belum bisa ngomong apa-apa gitu aja.
kamu balik lagi ke lagu nih Mata kira-kira hijau berarti ya, jalan panjang ya. Masih panjang. Sorry. mau pakai lagu lagi nih akhirnya sekarang lebih ke galau atau ke happy sih ininya? Ini tuh sebenarnya lagu galau, tapi dibikin nadanya tuh upbeat, jadi nggak kelihatan yang galau. Tapi takut gak sih akhirnya kan banyak sekarang penyanyi nyanyiin galau malah nantinya takutnya percintaannya galau dan lain sebagainya, takut gak akhirnya? Enggak sih, aku tuh santai banget anaknya. Tapi kayak sini bebasin aja ya, mau lagu galau mau lagu apa juga. Apa-apa, cuman aku agak bawel sebenarnya. Dia tuh emang selalu nanya kan, mama ini mah liriknya gini-gini. Hah, apa kamu mau ngubah lirik ini? Nggak jelek tahu gitu. Aku pasti gitu kan. Aku pernah berdebat soal lirik lagu sama dia pas sebelum lagu ini jadi. Karena apa kak? Takut nantinya Enggak, karena jelek aja liriknya waktu itu si kakak milihnya gitu. Oh bikin sendiri berarti ya? Bikin Iya. sendiri liriknya, iya. Bisa begini sih kak gitu. Ngebantu lah. Tapi ini enak mah, enggak bagus gitu. Agak arogan ya, jangan-jangan gue ya. Enggak kan kak? Enggak kan? Enggak. Tapi kayak untuk lagu nih kira-kira kamu percaya gak sih dengan apa yang kamu nyanyikan, apa yang kamu tulis nanti akan berbalik nih? Harus. Enggak. Gimana sih? Jangan sampai ya. Jangan dong. Tapi percaya gak dengan hal itu? Apalagi penyanyi kan? Oh. Katanya kalau nyanyi lagu Iya. sedih, nyanyi tentang Oh. putus, entar kamu jadi putus gitu. Enggak. Itu hanyalah Iya. mitos. Tapi di usia mungkin Asia sekarang orang tuanya protektif nggak sih? Apalagi kan sekarang mungkin udah bisa kali ya, mungkin untuk punya Bisa, teman dengan lawan jenis atau gimana? Atau udah nggak maksudnya ada umur berapa baru boleh? Protektif. Lihat bapaknya. Kita tuh cuek, tapi pas kapan gitu kakak Asia punya pacar terus dibawa itu kita yang gini. Bawaannya ternyata emang orang tua yang mau so asik nggak bisa gitu, kalau itu nggak urusan bisa itu ternyata ya aneh ya gitu kan, kayak ngeliatnya gue takut banget tuh kalau ada pacarnya dia atau temennya dia ngeliat mamanya lawak nih, hello Hesti gitu, takut banget gitu ya, hello Mbak Hesti gitu kan, halo tante, santai gitu kan, bisa sopan nggak depan orang tua gitu, bawaannya bisa galak gue, karena anak-anak gitu jatuhnya, maunya sih santai, tapi kadang-kadang protektif dengan sendirinya aja natural. Terima kasih teman-teman. Ngeliat Enzi Kado Kifaris gimana sih? Oh gila seneng banget. Se-happy itu aku sampai kan aku subuh-subuh gitu liatnya ya. Pas lihat nangis akunya, mewek, terharu aja gitu saking kerennya. Aku langsung WhatsAppin dia, WhatsAppin manajernya segala macam. Bapak super duper cakep banget ya Allah, Masya Allah. Kemarin juga kan Enzi sempat sembangun sama Kendall Jenner, sempat cerita-cerita nggak sih sama dia? Iya, pokoknya dia langsung cerita, aku ngobrol panjang lebar sama dia. Nih anak Cirende hebat banget dah. Bisa catwalk di Paris. Hebat kamu anak Cirende Pride. Oke? Edo, Asia teh. Sang Putri. Saya Sang Putri. Oh ya. Masuk ke dunia entertain seperti apa sebagai seorang ibu? Gimana kak? Siap belum kak? Siap, gak siap harus siap. Ya, jadi the next Top model soloist. ya. Solois ya, wanita Indonesia. Jadi sebagai orang tua yang menurunkan suara indahnya pokoknya cepat banget ngomong banget. Jadi ya ini emang suaranya kakak Asia nih diturunkan dari saya. Jadi turun nggak bersisa gitu. Ya seneng lah maksudnya karena dia dinyanyi tuh tahu kalau kualitas suaranya emang bagus, nggak semerta-merta. Ada bisa nih kita celah-celah nih sebagai orang tua yang udah lebih dulu di dunia entertainment, kita orbitkan anak kita nih. Kalau suaranya jelek mah nggak bakalan gue orbitin gitu. Tapi ya pokoknya mudah-mudahan sih dengan langkah pertama dia bikin single ini, karena memang lumayan perjuangannya ya. Jadi ini lagu single udah jadi, udah lama, udah 1 tahun, baru kita kasih ke manajemen gitu. Mau nggak nih gitu buat produserin atau manajemenin Kakak Asia. Tapi katanya sendiri akhirnya memanfaatkan gak sih? Orang kan banyak ya, walaupun orang tuanya artis ya lumayan lah ya. Promosi-promosi kayak gitu gak memanfaatkan gak akhirnya? Itu harus Dimanfaatkan, emang disuruh emang. Mau nggak mau, soalnya aku bilang ini, kamu kalau misalnya mau suara bagus kayak gimana pun untuk dapetin promosi kayak gitu emang susah gitu kan gitu. Ada yang emang udah terkenal duluan baru bisa mungkin di sini. Kalau kamu punya kesempatannya nih gitu untuk
untuk bisa kita kayak aku mau sama Edo nempel nih sama Asya buat promosi ya nggak dipungkiri lah, emang pengen dunia denger atau lihat suaranya kakak Asya yang memang bagus gitu, tapi ya nggak, ya kalau ini biasa-biasa aja nggak bakalan deh ditempel-tempel gitu. Tapi udah berani belum untuk kayak misalkan nggak bareng sama ayah dan bundanya nih untuk sendiri aja gitu tampil, udah berani belum? Boleh. Harus berani sih kalau Iya, itu, harus berani. kan nggak mungkin nempel terus ya. Iya. Dan itu akan menjadi perjuangannya dia sendiri nantinya, bukan perjuangan orang tua. Tapi kenapa sih baru sekarang ini mengeluarin single? Karena kita nggak kepikiran Indah, buat turun, dorong Indah. Asya jadi penyanyi gitu, jadi tiba-tiba suara anak gue bagus nih, ayo kak kamu harus jadi penyanyi ternama untuk melampiaskan nafsu mamahmu yang ingin menjadi diva gitu lah. Enggak, karena emang nggak ada kayak yang baru kepikiran sekarang pun, emang kayak semesta aja gitu. Tiba-tiba kakak Asya waktu pas ulang tahun aku nyanyi waktu itu di acara Tonight Show, terus ada orang yang dengar suara kakak, kok bagus banget suaranya, boleh nggak aku bikinin dia lagu. Akhirnya mereka berdua bikin lagu tuh bareng, kakaknya bikin. Aku cuma kayak, ini bagus lagi, coba deh, kayaknya memang harus dipublish gitu. Udah, emang nggak yang semerta-merta. Sebenarnya kita juga nggak tahu abis itu mau kemana, kita nggak tahu sebenarnya, tapi mungkin ada link dari Manajemen juga yang emang dari ngurus gitu. Taulani Musik yang mau nggak nih gitu, dicoba gitu. Oh mungkin ada jalannya, ya udah dicoba aja, kita kan nggak tahu juga. Kayak Edo ini 13 tahun pernikahan, seperti apa, anak juga sudah remaja, sudah dewasa, kalian menjalani pernikahan semakin kesini semakin seperti sahabat atau seperti apa? 13 tahun pernikahan semakin di masa santai sih, kayak huru hara sudah berlalu gitu. Mudah-mudahan terus seperti ini, kita gejolak yang apa ya, kasih letupan cinta. Nggak, belajarnya jadi lebih dalam gitu mengenai keluarga. Menurut gue sih kayak gitu ya. Kalau dulu ada perang-perang atau apa namanya, iya maksudnya besar gitu, tapi sekarang tuh berkeluarganya lebih ke dalam gitu. Jadi kayak nggak yang nggak gitu. Tapi tetap belajar kok. Karena masih 13 tahun ya, kita masih punya tahun-tahun berikutnya yang panjang yang kita nggak tahu di depan ada apa ya. Seperti Suka dukanya mungkin 13 tahun itu kayak gimana sih? suka dukanya banyak banget. Seperti Orang yang menikah Seperti pada mati umumnya. Seperti anda lagi pada ngalamin. iya seperti kalian juga kok, sama kok itu sama 12, seperti awal kita nikah semua. dapat menyenangkan, ntar tiba-tiba menyeramkan. Masa tenang, masa nyaman. Udah 13 tahun ini justru kita lagi ternyamannya bisa dibilang ya. Iya asal kita mau belajar aja berkeluarga itu seperti apa, itu aja. Kak Edo, Kak Hesti 13 tahun ini seperti apa sih sebagai istri ya? Makin kesini makin Di mata Kak Edo sendiri Di mungkin mata- seperti apa? Flawless, cantik. Wow. Glowing. Di mata gue ya, aduh gue nggak bisa ngomong sih ya. Lihat mata aku dong. Ancaman. Terbaik sih. Buat gue sih terbaik. Walaupun tambahin kalau iya belum selesai. Itu aja Walaupun udah. dengan ketololan dan teror-teroran. Enggak. Ya kayak gitulah. Ya, tapi dia Itu yang jadi bumbu. Kayak Edo juga kan nggak serius amat orangnya. Tapi kayak Hesti sendiri melihat Kak Indo tuh sosok kayak family man gak sih? Apalagi mengemong anak, istri itu Tegas, dia tuh justru orangnya tegas kayak gitu. Terus tapi family man. yang paling mungkin yang bikin Family kamu first. oke. Ada nggak satu momen yang kayak gila nih sepengorbanan itu kan dia emang tugasnya mungkin jadi suami, tapi yang kayak kamu tersentuh banget, mungkin ada nggak momen-momen kayak gitu kan? Waktu itu dia pernah coba menggiris lengannya. Astagfirullahaladzim. Wow. Gak ada. Kayak seperti pada bapak-bapak pada umumnya lah, semua pengorbanan diperlukan ketika waktunya saja. Tapi katanya sering lihat orang tua ini berdua nih ya, kalau misalnya lagi berantem di itu, kamu kayak tipe kayak udahlah biasa aja, atau kayak gimana nih tipikalnya? Iya, nggak pernah. Mama papa tuh bukan tipikal yang ngeributin hal apapun di depan anak-anak sih. Tapi papa family man banget gak menurut kamu? Kayak apa kata? benar. Ayo ngomong yang benar. Tapi Kak Edo ini kan ada momen dimana Kak Hesti sering banget kirim selfie cantik. Iya dong, setiap malam Jumat. Oh gitu. Itu selfie kayak gitu kalian masih sering melakukan kayak Masih. pop Bima. Masih, gue berharap nggak usah ya. Gue berharap nggak usah, tapi masih itu dia. Kenapa Kak
Karena fotonya nggak senonoh. Orang mikirnya wah pasti seksi nih. Enggak. Foto-foto aku kalau lagi syuting BTS. Jadi kayak Edo koleksi gitu. Kayak ini ya, cowok-cowok tuh suka banget kalau ini, ya kan ya, seksi-seksi ya, cowok-cowok masa nggak suka sih ya. Udah begitu, alisnya di atas ini, lo bayangin nih alis di atas ini, nggak punya alis terus rambut acak-acakan, terus bibir menor-menor, nggak ada nafsu-nafsu ya. Aduh. Kan biar kita bawa warna Pak. Oh iya iya. Wah. Tapi kan dulu mungkin kayak sih dulu sempat mungkin di program yang Tonight Show dulu sempat kalau misalnya jalan kayak gitu kan malu gitu. Kalau misalnya ada Kak Edo datang, nah sekarang kayaknya udah biasa. Enggak, Gue masih malu kok sampai sekarang. Masih kalau itu di kayak kesurupan. Jadi ketika lagi ada adegan, lagi syuting gitu, Lani aja nggak ada malu-malunya. Tapi pas lihat hasilnya malu. Sumpah demi Edo datang malu pasti aku. Jadi kalau lagi gitu lagi dandan kirimin foto dia ketawa-tawa. Tapi kalau sampai dia datang sih gue malu. Tapi kalau misalnya Enid sendiri masih suka ngerayain nggak? Apalagi sekarang 13 tahun gitu. Masih suka nggak sih kayak romantisan gitu? masih suka, kita masih suka ngerayain walaupun ayo dong gitu. Tapi masih ada. Ada lah perayaan kecil walaupun aku paksa biasanya ya. Iya, walaupun dipaksa. Kita tuh jarang gitu-gitu. Enggak, tapi pikirin lagi deh. Pada saat pertama kali ketemu kan pasti akan melakukan sesuatu gitu. Kenapa pada saat udah lama nggak mau melakukan sesuatu? Walaupun disuruh. Walaupun disuruh, tapi ya nggak apa-apa jalanin. Pegang ngomongan lu ya. Gak sih, tapi Edo tuh tipikalnya cuek apa romantis? Dia tuh cuek ya. Oh, Dia pernah lupa loh. Oh, ini Tanggal anniversary ya. gitu-gitu pernah lupa. Iya, dia sering bukan. Berapa kali. bukan jadi masalah ya tapi ya. Saking cueknya, ya maksudnya kita ya udahlah udah gede, apa yang kita mau ya kita wujudin sendiri, seperti aku membeli bunga untuk diri sendiri. Sakit ya. Tapi saya sering lihat orang tua nih gaul, masih sama-sama romantis, itu ngeliatnya gimana sih? Aku kelihatannya ya udah Udah terima-terima aja itu. Berantem depan anak. Ntar masuk kamar baru tumbuk big-big. Berarti kunci harmonisnya juga nonton bareng berdua atau liburan bareng berdua atau Oh masih banget. Kita ada me time ada maksudnya waktu berdua. Hesti punya waktu sendiri sama teman-temannya. Gue punya waktu sendiri sama teman-teman. Kita punya waktu sendiri untuk kita nonton aja berdua di rumah, anak-anak pergi. Terus jalan-jalan berdua itu kalau itu sih emang kita lakukan. Karena emang tujuan aku adalah untuk umur aku yang udah segini adalah kerja dikit, liburan banyak ya. penting cuan. Tapi di 13 tahun sekarang mungkin memaknainya seperti apa sih? Di 13 tahun anniversary akhirnya udah berjalan selama 13 tahun. Nah, belum ada apa-apanya 13 tahun, masih jalan panjang. Bisa Kalau balik lagi ke lagu nih Mata kira-kira hijau berarti ya. Sorry. kita mau pakai lagu lagi nih akhirnya sekarang lebih ke galau atau ke happy sih ininya? ini tuh sebenarnya lagu galau tapi dibikin nadanya tuh upbeat jadi nggak kelihatan yang galau. Tapi takut gak sih akhirnya kan banyak sekarang penyanyi nyanyiin galau malah nantinya takutnya percintaannya galau dan lain sebagainya, takut gak? Enggak sih aku tuh santai banget anaknya. Tapi kayak sisinya bebasin aja ya, mau lagu galau mau lagu apa juga. Cuma aku agak bawel sebenarnya. Dia tuh emang selalu nanya kan, mama ini mah liriknya gini-gini. Hah, kenapa kamu mau ngubah lirik ini? Nggak jelek tahu gitu. Aku pasti gitu kan. Aku pernah berdebat soal lirik lagu sama dia pas berubah lagu ini. Karena aku gak takut nantinya. Enggak, karena jelek aja liriknya waktu itu si kakak milihnya gitu. Oh bikin sendiri berarti ya? Bikin sendiri liriknya, iya. Bisikan gitu kan. Tapi ini enak mah, enggak bagus. Agak arogan ya, jangan-jangan gue ya. Enggak. Tapi saya untuk lagu nih, kira-kira kamu percaya gak sih dengan apa yang kamu nyanyikan, apa yang kamu tulis nanti akan berbalik gitu? Harus Gimana sih, jangan sampai ya? jangan dong. Tapi percaya gak dengan hal itu? Apalagi penyanyi kan? Oh Katanya kalau nyanyi lagu Iya. sedih, nyanyi tentang putus, ntar kamu jadi putus gitu. Itu hanya putus. Tapi di usia mungkin Asia sekarang orang tuanya protektif nggak sih? Apalagi kan sekarang mungkin udah bisa kali ya, mungkin untuk punya teman dengan lawan jenis atau gimana, atau udah nggak maksudnya ada umur berapa baru boleh? Lihat bapaknya. Kita tuh cuek, tapi pas kapan gitu kakak Asia punya pacar terus dibawa itu kita kayak gini bawa. Kalau itu Gak bisa saja tuh ya aneh ya gitu kan, kayak ngeliatnya gue takut banget tuh kalau ada pacarnya dia atau temennya dia
ngeliat Maya lawak nih, hello Hesti gitu, takut banget gitu ya, hello Mbak Hesti gitu ya, halo tante, santai gitu kan, bisa sopan gak depan orang tua gitu, bawaannya bisa galak gue, karena anak-anak gitu jatuhnya, maunya sih santai, tapi kadang-kadang protektif dengan sendirinya aja natural. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ngeliat Enzi atau Tifaris gimana sih? Oh gila seneng banget.